Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri, para mahasiswa, dan kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari ngaji kita awali terlebih dahulu dengan membaca surat Al-Fatihah. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa jami' ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il amilin al musannifin wa nakhusu khususan ila ruhi sayyidina Syekh Abdul Qadir al-Jailani wa ila Syekh Hasan al-Fadili wa ila Haji Hasyim Asy'ari wa ila jami'i tulab wa talibat wa ila jami' arwahi ahlina wa ahlikum jami'an sya'ulillahi lahum wa lanal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Baik, kita lanjutkan ngaji kita sampai halaman 85 baris ke-3 dari bawah. Wa yaktasira lan ngeringkes atau mbatesi sapa guru ala taswiril mas'alati ngatasi nyontokake atau menehake masalah wa tamsiliha lan menehake memberikan contoh ing masalah atau menehake masalah liman maring wong atau marang wong lam yata'ahal kang ora ahli sapa man. Ini masih melanjutkan adab yang kemarin, yaitu adab seorang guru terhadap muridnya, yaitu membatasi memberikan masalah atau melontarkan masalah dan contohnya bagi orang yang belum ahli atau mampu li fahmi ma'khaziha, duwe memahami rujukane masalah atau referensine masalah wa daliliha lan dalile masalah. Bagi orang yang belum mampu memahami rujukan atau referensi masalah beserta dalilnya. Umpama bagaimana hukumnya ganja digunakan untuk obat-obatan, umpama. Ini kalau sekiranya murid itu belum mampu nanti memahami rujukan dan dalilnya, maka seorang guru harus membatasi tadi, memberikan contoh dan permisalan atau contoh terkait masalah pada muridnya. Dibatasi artinya diberikan yang mudah atau sekiranya peserta didik itu memahami. Artinya mendatangkan, memberikan contoh itu yang mudah-mudah, baik dilihat dari nanti rujukan jawabannya itu mudah, dalilnya pun itu juga mudah. Yang sulit-sulit jangan dulu, kan gitu. Wa yadhkura la nyebut sapa guru, itu menyimpan an ya, wa an yadhkura aslinya. Wa yadhkura la nyebut sapa guru al adillata ing pira-pira dalil wal ma'khodzalan rujukan atau nggon pengalape dalil, rujukan atau nggon pengalapane dalil limuhtamiliha kedue wong kang
bisa nanggung, kedue wong kang bisa nanggung ing dalil dalan makhot al-adilah wal makhot ya. Himane kembali kepada al-adilah wal makhot. Dan hendaknya guru menyebutkan dalil-dalil serta referensinya kepada murid yang mampu untuk menangkap keduanya, menangkap dalil dan rujukannya. Artinya bisa menguraikan, bisa memahami dalil dan rujukannya. Nah, ini memang tidak mudah ya. Tidak mudah, apalagi santri atau murid-murid yang baru, mahasiswa baru tentu belum sepak terjangnya di dunia pesantren, dunia pendidikan itu kan masih kurang, masih awam gitu. Maka ya sesuai dengan perkembangan pemikiran anak itu harus tahu. Jadi seorang guru ustadz itu harus tahu perkembangan pemikiran anak itu, sehingga penerimaannya dalil rujukan itu akan lebih mudah ya, tidak serta-merta atau seenaknya saja memberikan permasalahan-permasalahan yang kompleks pada peserta didiknya tanpa melihat perkembangan pemikiran. Bagaimana melihat perkembangan pemikiran? Bisa diawali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pada suatu kertas, lalu dijawab. Nanti kan tahu jawaban. Lah, jawaban dari anak itu kita akan tahu. Oh, sampai di mana sih pemahaman seorang anak peserta didik dalam menjawab suatu masalah. Wa yubayyina lan jelasake sapa guru lau marang murid talib ma'ani asrori hikamiha ing pira-pira maknane rahasiane atau ing pira-pira makna rahasiane hikmah-hikmahe wa ilaliha lan sebab-sebabe masalah. Dan hendaknya guru itu menjelaskan makna atau arti rahasia-rahasia hikmah di dalam masalah tersebut. Begitu juga sebab-sebabnya. Jadi rahasia masalah ini, oh ternyata ini, oh dalil-dalilnya ini. Contohnya hukum memakai celana di bawah mata kaki itu kan, kalau melihat hadis sababul wurud dari hadis itu kan terkait dengan kesombongan. Di saat zaman itu paceklik, zaman sulit, orang yang memakai celana di bawah mata kaki itu identik dengan kesombongan. Gitu. Memahami hukum kayak seperti ini itu tidak bisa secara letterlek, tapi melihat dari sababul wurudnya, begitu. Nah, ini namanya arti atau makna rahasia-rahasia hikmah dari suatu permasalahan. Begitu juga sebab-sebabnya. Maka artinya apa? Menggunakan celana di bawah mata kaki dengan kesombongan, itulah yang diharamkan. Bukan ketika pakai celana di bawah mata kaki dia tidak sombong, begitu, itu tidak masalah. Wa malan barang ya ta'alu kang berhubungan apa mah bitil kal masalah, kelawan mengkono masalah, atau sesuatu yang berhubungan dengan masalah tersebut. Min far'in, bayane sangking cabang, wa aslin lan asal.
baik sesuatu yang berhubungan dengan masalah itu dari sisi cabangnya, macam-macamnya, atau dari sisi asalnya. Nanti harus dijelaskan masalah-masalahnya dari yang rumit, dari cabang-cabangnya maupun yang dari asalnya atau dari dasarnya, begitu disebutkan, dijelaskan. Nah, jadi kalau menjelaskan ya sebenarnya harus kompleks, harus detail begitu, tidak hanya menyomot secara luarnya saja, dalamnya tidak, dari sekitarnya itu tidak disebutkan, ya jangan. Wa min wahmin, lan saking kesalahan atau kesalahpahaman, fiha ing dalam masalah, fi hukmin ing dalam hukum. Begitu juga dari suatu kesalahpahaman yang ada, atau kesalahpahaman hukum yang ada dalam masalah tersebut. Jadi ketika anak itu mengalami salah dalam pemahamannya atau dia salah paham dalam suatu hukum, maka harus dijelaskan oleh seorang guru. Oh, hukumnya miras itu haram. Hukumnya makan daging babi itu haram. Begitu juga mungkin keringatnya, bulunya. Ketika memang awal pemahamannya anak itu tidak haram, ya harus dijelaskan bahwa daging babi, anjing, bulunya, darahnya itu haram semua. Nah, begitu. Harus jelas ya. Wa takhrijin lan saking ngetokake masalah atau proses menelurkan suatu hukum, harus dijelaskan prosesnya seperti apa. Wa naqlin lan saking nukil, menukil dari mana atau mengambil ibrah dari mana. Bi ibaratin kelawan ibrah, menukil dengan ibrah hasanatil ada kang apik oleh nekaake, dengan menukil suatu ibrah yang cara mengambilnya itu baik. Ba'idatin kang adoh an tangkisin, jauh dari tangkisi ahadin, saking adoh saking nyuda derajate wong siji. Nyuda derajate wong siji itu maksudnya jauh dari meremehkan seseorang minal ulama saking ulama. Begitu. Jadi kalau paham dalil, mengambil referensinya dari kitab mana, dari rujukan mana, ketika di situ ada seorang ulama, ya tentu saling menghormati. Itulah yang terbaik. Jadi kalau kita pintar, cerdas, menghormati orang lain yang mungkin salah mengambil referensinya, salah dalilnya, begitu. Jadi kan mengambil satu ibrah dengan cara yang baik, jauh dari meremehkan satu ulama. Kalau terkadang seseorang santri itu kan ketika sudah pandai pinter dan ngeremehke orang yang kiai atau ulama yang lain gitu. Nah, tidak boleh. Harus menghormati. Wa yaqsida, ini masuk lanjutan yang tadi ya. Lan nuju najo sapa guru bibayani dalika kelawan jelasake mengkono min wahmin sampai fiha fi hukmin wa tahrijin sampai setelah selanjutnya, atau bibayani dalikal wahmi
kelawan jelasake mengkono-mengkono kesalahpahaman an-nasihata ing nasihat wa ta'rifa nukulan merohake memberitahukan piro-piro nukilan as-sahihah kang bener. Maksud guru menjelaskan kesalahpahaman yang dialami oleh murid itu adalah untuk menasehati dan menjelaskan atau memberitahukan nukilan-nukilan yang benar atau kutipan yang benar. Wayadkura lan nyebutake sapa guru maing barang yusabihu kang nyerupani apa ma tilkal mas'alata ing mengkono masalah. Wayal tabisulan samar apa masalah atau apa sencedhak. Wayal tabisulan samar apa ma biha kelawan masalah. Wa ma yufariqulan bedani apa ma ha ing masalah. Wa malan barang yufariku kang bedani apa ma ha ing masalah. Wa ma yuqaribu lan barang yuqaribu kang parek atau marekake apa ma ha ing masalah. Begitu juga hendaknya guru itu menyebutkan sesuatu yang serupa dengan masalah tersebut dan yang samar, yang dekat atau yang membedakan serta yang mendekatkan dengan masalah tersebut. Atau masalah-masalah yang serupa disebutkan, masalah-masalah yang samar disebutkan, masalah-masalah yang berbeda disebutkan, dan masalah-masalah yang mendekatkan atau sesuatu yang menyerupai masalah tersebut, sesuatu yang menyamarkan atau menjadikan samar sesuatu, dan sesuatu yang membedakan permasalahan tersebut dan sesuatu yang mendekatkan masalah tersebut. Nah, begitu. Contohnya kayak tadi, makan daging babi itu sama saja dengan makan daging anjing, itu kan sama. Yang berbeda ya makan daging anjing, babi berbeda dengan makan daging ayam, makan daging sapi, begitu. Itu harus dijelaskan. Wa yubayyina lan jelasake sapa guru makhadzal hukmaini ing rujukane dua hukum, rong hukum, wal farqalan bedane bainal mas'alati ing dalem antarane rong masalah. Dan guru harus juga menjelaskan rujukan dari dua hukum dan menjelaskan juga perbedaan dari dua masalah. Jadi kan terkadang satu masalah itu diambil dari banyak rujukan dan harus juga menjelaskan perbedaan di antara dua masalah. Wala yamtani'u wa ala yamtani'a gitu ya. Masih di atas, ataf di atas. Wala yamtani'alan ojo nahan diri. Tidak perlu menahan diri seorang guru itu min dzikri lafdhatin saking nyebut lafat. Yustahya dianggap isin, min yustahya dianggap isin sapa man wong dzakaro kang nyebut sapa man ha ing lafat
adatan ing dalem adate. In ihtija lamun dibutuhake ilaiha maring lafat. Dan seorang guru itu tidak perlu menahan diri untuk menyebut suatu lafat yang dianggap apa? Atau terkesan tabu gitu, atau dianggap ya terkesan tabu bagi orang yang menyebutnya secara adat. Jadi kalau menjelaskan hukum fikih itu harus sejelas-jelasnya. Walaupun nanti seorang guru itu akan menyebutkan suatu lafaz yang mana ketika disebut lafaz tersebut orang yang di depannya itu akan malu itu mama gitu. Ya. Jadi harus jelas ya. Ketoke saru tapi ketika ini membahas hukum ya disebutkan saja. Ketika memang itu dibutuhkan, in ihtija ilaiha. Ketika membahas haid itu kan ya dijelaskan, darah gitu kan. Kemudian alat kelaminnya gitu. Itu harus dijelaskan. Kemudian umpama seseorang itu bagaimana hukumnya kencing ketika bagaimana agar ketika kencing itu setelah kencing tidak airnya itu masih di mama gitu ya. Itu harus jelas. Ketika memang menyebutkan suatu lafaz yang dianggap apa tadi ketika disebut itu menyebutkan suatu lafaz sekiranya orang yang menyebutkan apa ya, orang yang menyebutkan itu dirasa tabu gitu, itu tidak masalah disebutkan. Walam yatimmalan ora sempurna apa atau dehu penjelasan ila bidzikriha kejaba kelawan nyebut aki suatu lafaz. Dan penjelasan suatu masalah itu tidak akan jelas tanpa dengan menyebut lafaz yang dianggap tabu oleh sebagian orang tadi. Fa in kanat lan lamun ana apa alkinayatu sindiran atau kata-kata yang tidak terang, tidak jelas. Tufidu bisa manai manfaat apa kinayah makna ing maknane lafaz. Maka jika menggunakan kata-kata sindiran atau kata-kata kayak Mr. X itu ya, atau menggunakan kata anu itu ketika sudah memberi pemahaman maknanya dalam menurut Bahaya Isim tidak masalah. Waktu hasilunan ngasilake opo kinayah dan sindiran atau kata yang tidak terang tadi karena menyebut apa dengan singkatan atau menyebut dengan inisial begitu tidak masalah. Muqtadoha ing patrapane lafat tuntunan dan apa tadi kata kinayah itu bisa menghasilkan tuntunan dari suatu masalah tahsilan kelawan ngasilake bayinan kang jelas atau menghasilkan penjelasan dengan gamblang atau menghasilkan penjelasan dengan sejelas-jelasnya. Wa tuhasilu muqtadaha tahsilan bayinan itu gampangnya menghasilkan suatu penjelasan yang jelas dengan sejelas-jelasnya. Lam yusorih
Orang jelasake sapa guru bidzikriha kelawan nyebut lafdhah. Bal yaktafi balik cukup sapa guru bil kinayah kelawan sindiran. Ketika sindiran atau guru tidak menyebut suatu lafat, suatu hal dengan lafadznya yang mana nanti dianggap tabu, maka cukup dengan sindiran. Jadi gampangi para santri ketika menjelaskan pada murid, santri, mahasiswa menggunakan lafadz-lafadz yang sekiranya nanti tabu ya, atau dianggap saru lah bahasanya, yaitu jangan dijelaskan, tapi diganti dengan sindiran atau kata-kata yang tidak terang dengan menggunakan inisial, menggunakan kata-kata yang lain yang sekiranya itu dianggap sopan. Ya, itu mudahnya seperti itulah. Anha saking lafdhah. Wa kadzalika lan semono uga. Dan begitu juga idza kana tatkalane ana fil majlis ing dalem majlis sapa man wong la yaliku kang ora patut apa zikruha nyebutake lafdhah bihuduri kelawan ngarepe wong lihayain krana isin wali khafain lan krana samar fayakni mongko nganggo kinayah. Begitu juga apabila di majelis di tempat tersebut ada seseorang yang ketika menyebut suatu lafaz itu tidak pantas di hadapannya, mungkin karena malu ya atau karena samar, maka cukup menggunakan kinayah. Mungkin ada anak kecil, mungkin ada pejabat, mungkin ada ya orang-orang yang ketika kita nyebut itu tidak patutlah di hadapan mereka begitu. Ya, mungkin karena nanti malu ya atau karena samar. Antil kal lafdhah saking mengkono lafat bighairiha kelawan sakliyane lafdhah. Ya dengan menggunakan redaksi atau kata yang lain yang sekiranya pas gitu. Itu dah, maka seorang guru itu harus pandai-pandai menggunakan kata-kata redaksi ucapan yang baik di saat menjelaskan suatu permasalahan. Walihadzihil ma'ani lan atas dasar makna-makna inilah walihadzihil ma'ani lan krono mengkono makna atau atas dasar makna-makna inilah waqtilafil halilan perbedaane mengkono-mengkono keadaan. Karena atas dasar makna inilah serta adanya perbedaan kondisi. Warada tumeka fil hadis yang dalam hadis atas dasar makna-makna tersebut dan adanya perbedaan kondisi warada fil hadis tumeka ing dalam hadis apa atas rehu bahasa yang jelas tarotan ing dalem saambalan wal kinayatu lan kinayah ukhra ing dalem ambalan kang liya. Maka dalam hadis itu suatu saat menggunakan redaksi yang atau dengan bahasa yang jelas dan di sisi lain juga terkadang menggunakan bahasa yang tidak jelas atau bahasa kinayah. Jadi dalam hadis itu ada yang bahasanya jelas, ada bahasa yang tidak jelas atau dengan kata sindiran gitu. Dari situlah maka guru harus sekali lagi pandai menggunakan redaksi kata yang baik di hadapan para santri, para murid. Wa idza faragha lan tatkalane rampung sapa asyaikhu syekh min syarhi darsin saking jelasake pelajaran. Apabila guru selesai menjelaskan pelajaran, fala ba'sa mongko ora ana bahaya, maka tidak mengapa bitorhi masaila kelawan ngajoake masalah, melempar masalah atau mengutarakan permasalahan-permasalahan. Jadi kalau ketika guru setelah selesai menjelaskan
suatu pelajaran, maka tidak mengapa seorang guru mengutarakan, memberikan masalah-masalah ya tata'alaku kang berhubungan bi kelawan dares ala tolaba ing atase murid-murid. Masalah-masalah ini bisa dimaknai dengan pertanyaan-pertanyaan ya. Jadi setelah selesai tadi guru menjelaskan, maka tidak mengapa guru memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan pelajaran tersebut. Gunanya apa? Ya entahinu nguji bagi murid untuk mengujinya. Gitu ya. Entahinu nguji sapa guru biya kelawan masail famahum ing pemahamane tolabah atau murid-murid wadhabtahum lan apalane murid. Gunanya untuk menguji pemahaman dan hafalan mereka. 5 kelawan barang atau 5 maring barang syaraha kang wis jelasake sapa guru lahu maring tolabah terhadap sesuatu yang telah dijelaskan oleh guru pada mereka. Jadi setelah mengajar, menjelaskan materi, diberikan pertanyaan-pertanyaan, walaupun tidak 1, 2, 3, 5 bahkan. Ya sekiranya waktunya cukup ya. Faman doharo, faman mongko sapane wong doharo katon atau pertelo tampak lahu maring man istiqamu famihi kokohe kuate kokohe pemahamane man bitikrori atau bitakroril isobati kelawan bulan baleni bener fi jawabin ing dalam jawab syakara mongko syukur sapa guru hu ing man. Maka apabila telah tampak kokoh atau kuat pemahaman dari murid tersebut berkat atau karena sebab berulang-ulangnya jawaban yang benar gitu. Maka apabila tampak kokoh pemahaman murid atau pemahamannya dengan cara tadi dengan cara terulang-ulangnya jawaban yang benar, maka hendaknya guru itu berterima kasih atau syukur, alhamdulillah murid-muridku sudah benar. Nyatane berulang-ulang ketika diberi pertanyaan sudah betul. Wa man lam yafham lan utawi sapane wong lam yafham kang ora paham sapa man hu ing pelajaran talatafa mangko ngalusi sapa guru fi i'adati kelawan fi i'adati ing dalem bulan baleni pelajaran lahu maring man. Dan barang siapa yang belum paham dari penjelasan guru atau dari pelajaran, maka hendaknya guru dengan halus untuk mengulang-ulang pelajaran atau menjelaskan pelajaran. Nah, ini jadi guru ya angel. Apalagi di dalam kelas itu kan heterogen ya, beraneka ragam pemahamannya, beraneka ragam intelektualnya, ya harus pelan-pelan begitu. Wal maksudu lan utawi maksude bitorhil masaili kelawan ngajuake atau memberikan masalah anatoliba iku sak temene murid rubama istahya terkadang isin sapa murid min qaulihi saking pangandikane saking ucapane murid lam afham rupane lam afham tidak lam afham ora paham sapa ingsun. Maksud guru tadi mengajukan pertanyaan-pertanyaan, memberikan pertanyaan-pertanyaan pada murid itu bahwasanya murid itu terkadang malu bahwa dirinya itu tidak paham.
Jadi guru memberikan pertanyaan itu terkadang apa tadi? Bahwa murid itu terkadang malu untuk mengucap saya tidak paham, itu maksudnya. Dari ucapannya saya tidak paham. Kan ketika apalagi tingkat mahasiswa ya. Sudah paham belum? Belum paham. Itu kan kadang menurunkan derajat ya. Isin. Akhirnya ya paham, padahal maksudnya guru memberikan pertanyaan itu kadang murid-murid itu malu mengungkapkan bahwa dirinya tidak paham itu. Mengucapkan saya tidak paham itu kadang menjadi apa ya? Isin. Mengucapkan saya tidak paham itu suatu aib lah. Akhirnya ya tidak mengucapkan. Lah hendaknya tadi guru memberikan pertanyaan-pertanyaan. Imali raf'i kulfatil i'adah ala syekh ima ana kalane li raf'i kulfati krana ngilangi kangelan ne bulan baleni ala syekh ngatasé guru, atau ada kalanya untuk mengurangi atau menghilangkan kesulitan guru untuk mengulang-ulang penjelasan. Jadi merasa sungkan gitu biasanya pada gurunya agar gurunya itu tidak bulan baleni menjelaskan. Jadi ada karena saking adabe seorang murid dia sungkan padahal jenis belum paham. Padahal guru ke bulan baleni jelaske tapi kok urung paham-paham ya. Nah, ngono kae. Artinya wah, aku ngomong ini ke guruku bulan baleni lah rekosong meneh gitu. Ngesake. Nah. Jadi orang paham gitu. Maka tadi maksud guru memberikan pertanyaan itu. Kok ada murid sing jaga perasaane guru itu biar enggak ulang-ulang ya. Auli dhaikil waktu atau krono rupeke waktu atau memang waktunya sempit sedikit. Auli hayain utawa krono isin ya. Minal hadirin saking pira-pira kang hadir, malu ya tadi. Malu gengsi lek. Engko ketok bodone malah gitu loh. Auli Allah tata akhara utawa supaya orang keri ketinggalan apa kira atuhum pembacaane atau bacaane para murid bisa babi kelawan sebab iman, atau supaya murid-murid yang lain itu tidak ketinggalan karena dirinya. Jadi paham ya wis meneng wae gitu. Kenapa? Karena apa? Karena dia tok sing diurusi guru, engko kanca-kancane ketinggalan. Maka tadi alternatifnya guru jangan sampai setelah mengajar tidak memberi suatu pertanyaan. Jangan meninggalkan pertanyaan ketika telah selesai mengajar. Itu intinya di situ. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan berkah manfaat dari ngaji pada hari ini. Kita akhiri dengan bacaan shalawat bil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Mudah-mudahan bermanfaat dan berkah. Sampai ketemu pada lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.